sempat meminta adanya untuk perdamaian. proses pemeriksaan klien kami Mas Virgon itu masih kita melengkapi saksi-saksi dan juga bukti. Terakhir itu minggu lalu ya Mas? Di Pengadilan Agama. Bukan yang di Polda itu. Oh, iya, minggu lalu. Kita udah siapin beberapa saksi yang tahu kejadian itu. Kemudian mungkin nanti minggu depan ada beberapa satu saksi lagi yang kita akan hadirkan untuk dilakukan klarifikasi. Mas Adi, benar gak sih dari pihak Virgon sebelumnya minta adanya perdamaian sebelum akhirnya mungkin melaporkan ke Polda Metro Jaya sendiri? Kalau perdamaian memang dari awal kan kita niatnya ingin melakukan upaya mediasi kan, tapi kan ternyata malah kita mendapat informasi bahwa kita dilaporkan. Karena setelah kita mendapat informasi dilaporkan, klien kami menemukan beberapa bukti yang memang bisa kita ajukan untuk membuat laporan. Makanya terjadilah laporan itu di 3 minggu lalu. Memang pada saat kita membuat laporan kita tidak, memang kita diam-diam, kita nggak memberitahu siapa-siapa. Kemudian pada saat kita kemarin lagi mendampingi pada pemeriksaan klien kami sebagai terlapor, baru kami rilis bahwa memang kita sudah memberikan atau sudah menyiapkan saksi untuk laporan perkara undang-undang ITE yang sudah kita laporkan 3 minggu lalu ya Mas. Ada data-data yang tersebar itu sendiri, Pak itu ngerasa dirugikan dengan data-data yang tersebar itu, Bang? Seperti apa? Kerugiannya seperti apa aja yang data-data yang tersebar itu? Kalau yang kemarin kita lampirkan baru sebatas bukti capture, terus juga ada macam apa aja, screenshot aja sih yang baru kita ajukan kemarin untuk sebagai bukti. Bang, berarti membantah adanya tawaran perdamaian dari Inara, Bang? Udah ada belum? Kalau kemarin sempat ketemu nggak ngomong apa-apa, jadinya pas di persidangan waktu itu kan kita ketemu itu di Pengadilan Agama dan pihak dari sana juga, pihak prinsipalnya Inara sendiri kan juga hadir. Ya. Nggak bicara apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Oke, Mas Kris, kan kemarin juga di pengadilan itu mereka memberikan bukti kunci, disinyalir itu katanya desas-desusnya kunci gembok borgol atau apa gitu. Dari pihak Virgon sendiri seperti apa menanggapinya? Jadi kalau itu kan bukti yang dia disampaikan sama mereka kan untuk kepentingan apa juga kita tidak tahu. Jadinya mereka bawa itu tuh sehubungan dengan permintaan dari majelis hakim untuk menyampaikan bukti-bukti memang gilirannya dia gitu loh. Dan kebetulan kita sendiri juga hanya ngelihat aja mereka melampirkan itu sebagai bukti dan kita nggak tahu urgensinya untuk apa, kita nggak tahu. Jadi dia bawa itu dan buat kami kan itu hanya sekedar daftar bukti aja. Jadi kita nggak tahu persis kegunaannya untuk. Tapi ketika menunjukkan adanya kunci borgol itu mungkin dari pihak Virgon sudah berkomentar mungkin atas pemberitaan. Enggak. Jadi waktu di persidangan mereka melampirkan bukti itu aja dan bukan pada kapasitasnya kita untuk menyampaikan sanggahan atau pendapat atau apa, enggak. Jadinya majelis hakim pun juga bertanya ini bukti apa, ini daftar buktinya, ini ininya begitu aja. Jadi kita nggak ada kesempatan buat nanggepin. Terkait adanya KDRT dalam rumah tangga itu betul nggak sih, Mas? Kita nggak tahu juga kalau KDRT ya. Kalau kita kan sekarang kan kalau di Pengadilan Agama semuanya serba tertutup ya. Jadinya kita menyampaikan apapun juga nggak bisa. Jadinya kita lihat aja nanti dalam pembuktian, dalam arti kata apakah argumentasi kita sesuai permintaan kita itu bisa dikabulkan atau enggak, baik dari sisi argumentasi A, B, C, D yang kita bangun. Nanti apakah tadi yang disampaikan mengandung unsur KDRT, ya kita lihat aja. Yang jelas kita mau meminta hadonah itu anak-anak ketiganya ke kita dengan berbagai alasan, salah satunya mungkin itu. Yang Pak Kris
saya mau nyambung dari omongan Pak Bantis tadi, mungkin yang KDRT dalam rumah tangga itu, bahwa yang disinyalir kenapa akhirnya Virgon meminta ketiga anaknya ke Virgon karena pihak sana pernah melakukan KDRT memukul anak. Seperti itu nggak yang saya dapat informasinya seperti itu, bahwa Mbak Inara sempat pernah melakukan kekerasan terhadap anak, dipukul. Makanya Virgon meminta ketiga anaknya diasuh sama Virgon. Benar nggak Mas Kris? Jadi nggak seperti itu. Jadinya kita membangun suatu kalau dalam hukum itu fundamentum petendi, kalau dibilang fundamentum petendi itu argumentasi hukum. Jadinya argumentasi hukum dalam pengadilan agama, nah kebetulan juga nggak bisa di-share, nggak bisa dibeberkan, nggak bisa didebat, dalam arti kata nggak bisa terjadi perdebatan mengenai alasan. Makanya kita hanya membangun fundamentum petendi, alasan kita ngambil adonah itu apa sih gitu loh. Nah seperti itu, jadi kita nggak spesifik satu demi satu. Bang Sandi, ini kan Inara sendiri kan sudah memiliki penghasilan ya, artinya di pernikahan pun tidak ada perjanjian pranikah. Artinya termasuk ini harta bersama nggak sih hasil dari Inara bekerja itu sendiri? Karena prosesnya masih menjadi suami istri. Yang mana nih? mengajukan harta gonok ini nggak sih? Benar aja. Kita adonasi. Jadi yang mengajukan gonok ini pihak dari mereka. Itu ditanya. Kalau dari kita nggak pernah mengajukan harta bersama ya? Nah, dari pihak mereka ada tak mengajukan harta bersama dan bagaimana tanggapan Virgon? Nah itu bisa ditanyakan ke pihak dari sana, karena kan kita yang kita bangun adalah fundamentum petendi hanya mengenai hadona. Jadi kalau masalah harta dan lain-lain, Virgon nggak pernah bermasalah. Jadi ya itu yang saya bilang ya, jadinya gini, argumentasi hukum, fundamentum petendi itu alasan-alasan dalil-dalil hukum yang dibangun ya, itu untuk pada suatu petitum atau permintaan. Jadi Virgon hanya meminta satu macam aja, hadona. Kalau masalah yang lain itu permintaan dari mereka semuanya. Jadi memang Virgon tidak mempermasalahkan apapun kecuali hadona. Terkait royalti yang diminta itu masih ada atau sudah dihapus sama mereka? Itu bukan dari kita ya? Ya enggak, dari mereka. Pasti kan ada tuntutan itu tadi. Iya, itu dari mereka. Silakan tanya ke mereka. Jangan dipancing kita untuk membiarkan punya mereka. Meskipun kita tahu, kita nggak punya hak jawab untuk itu. Jadinya kita tahu, tapi kita nggak bisa memberitahukan karena di PA itu sidangnya tertutup. Jadi kalau untuk tahu detailnya 1, 2, 3, saya pernah ngomong adalah 11 permintaan. Kalau teman-teman ingat waktu sidang pertama saya bilang ada 11 permintaan. Apa itu? Silakan tanyakan ke penggugat. Enak banget nih ditanya jawab. Terkait mobil yang dibilang katanya untuk harta dimasukkan dalam harta boni ini juga, itu seperti apa sih Bang? Ya silakan tanyakan ke penggugat. Kita nggak bisa debat untuk masalah itu. Tapi yang jelas kita udah ngasih clue ada 11 permintaan. Enggak, reaksi dari Virgon diminta itu gimana? Ya kita boleh-boleh aja. Namanya permintaan kan di pengadilan manapun, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, itu permintaan permohonan itu kalau dikabulkan sama majelis hakim itu aja. Sama seperti kita yang kita minta cuma hadona. Nah nanti perkembangannya gimana kita lihatnya nanti. Sidang kita kan kemarin terakhir kan sidang pembuktian dari dia, tertulis dari dia udah 2 kali nih. Dia masih minta kesempatan tertulis 1 kali lagi. Besok sama hakim diminta sekaligus sama saksi fakta untuk sidang tanggal 9. Bang Sandi, terkait laporan Virgon yang menyebutkan pengaksesan data ilegal, kan pihak sana menyebut bahwa memang Inara hacker gitu, bisa mengakses data ilegal, itu gimana Bang? Nanti ya kalau itu masih dalam proses penyelidikan, laporan nggak boleh aku buka karena itu kan salah satunya ada keterangan yang di berita acara klarifikasi, jadi kami nggak berani menyampaikan lebih dulu sampai kasus ini berjalan, sampai proses penyidikan. Agenda pemeriksaan lagi kapan? Minggu depan insya Allah kita akan menghadirkan 1 saksi untuk memberikan keterangan yang pada saat kejadian Virgon itu lagi bersama dengan dia. Saksi dari pihak keluarga Virgon atau? Dari keluarga ada, dari orang terdekatnya yang hari-hari juga ada untuk saksi faktanya. Oke, Virgon udah.